Baik. Nanti saya minta tolong dibacakan, tetapi tidak usah dimunculkan sharingnya ya, sharing layarnya supaya tidak berubah. Karena begitu berubah, catatan saya ketutup, gitu ya. Apakah Anda telah membaca Matius pasal 24? Oke ya, supaya Anda tidak kehilangan jejak. Kenapa? Karena ini masih ada kaitannya dengan pasal 23. Jadi kalau Anda mendengarkan pasal 23 bagian pertama bahwa Allah marah terhadap orang-orang Yahudi, terutama alim ulamanya, karena mereka bersikap munafik, ya, sehingga banyak hal kebusukan-busukan yang tetap mereka lakukan. Ini membuat Allah marah. Maka Allah akan menghukum bangsa ini. Yesus mengatakan, rumahmu akan menjadi sunyi. Itu berarti Yerusalem akan menjadi sunyi. Ya. Hal ini terjadi pada angkatan itu. Ya, Tuhan Yesus mengatakan hal ini terjadi pada angkatan ini. Ya, berarti apa? Tidak lebih dari 40 tahun sampai 70 tahun. Yerusalem akan mengalami penghukuman. Dan itu kebenaran yang sudah nyata. Di dalam sejarah itu sudah terbukti. Jadi kita tidak boleh menerka-nerka sesuka sendiri seolah-olah itu belum terjadi. Sudah terjadi ya. Di pasal 24 di awal-awal dikatakan judulnya khotbah tentang akhir zaman. Ini sebetulnya nggak tepat karena judul itu tidak ada ya. Judul tidak ada di Alkitab sebetulnya. Ya. Ada judul kecil, ya judul besarnya khotbah tentang akhir zaman, itu tidak tepat. Bait Allah akan diruntuhkan, ini judul kecil masih tepat. Ya, tapi judul besarnya khotbah tentang akhir zaman itu kurang tepat. Kenapa? Akhir zamannya siapa? Di situ ya. Kalau dikatakan akhir zamannya Yerusalem, benar. Tapi kalau akhir zaman kita, bukan. Karena Tuhan Yesus di pasal 24 ini menjelaskan akhir zamannya Yerusalem. Ya, dibumbui dengan kapan kedatangannya. Nah, ini orang harus teliti. Karena tidak boleh disatukan antara akhir zaman yang berarti penghukuman dengan Tuhan Yesus datang, itu tidak boleh dicampur sebetulnya. Itu sebuah poin yang berbeda, sebuah titik yang berbeda, ya. Sebagai orang Kristen kita tidak boleh menafsirkan seenaknya. Kita harus memperhatikan yang ditulis oleh penulis Alkitab. Yang ditulis oleh penulis kitab. Kita harus memperhatikan apa yang ditulis oleh penulis kitab. Dalam hal ini Matius, ya, karena di masanya untuk diterima di masa tersebut, untuk diterima oleh pendengar masa itu, ya, pasti tidak jauh berbeda. Ya, saat itu tidak ada WA. Jadi saat itu orang memberi pesan melalui tulisan, melalui surat, ya, sehingga bisa dibaca oleh orang saat itu juga. Kitab-kitab itu berupa surat untuk jemaat awal, sehingga jemaat memahami apa yang dimaksud penulis. Ya, di pasal 24 ini Yesus menjelaskan pertanyaan-pertanyaan murid-murid yang ingin tahu kapan dan bagaimana kehancuran Yerusalem. Sekaligus Yesus menjelaskan tentang kedatangan Anak Manusia yang sebetulnya berbeda garis waktunya, berbeda timeline-nya. Memang sama-sama akan mendatang, sama-sama di masa yang akan datang, ya, sama. Yerusalem hancur di masa datang. Anak manusia datang juga di masa mendatang. Tetapi antara kehancuran Yerusalem dan datangnya Anak Manusia, ini masih ini ada perbedaan, tidak bersamaan. Ini ada perbedaan waktu. Ya, masih ada kehancuran Yerusalem. Masih ada zaman baru. Dikatakan ada zaman baru. Selesai kesudahannya baru Anak Manusia datang. Selesai semua baru Tuhan datang, gitu. Ya, jadi harus paham kalimat-kalimat ini.
Jika kita mencermati kisah penghukuman atas Yerusalem tahun 70, ya, yang minggu lalu sudah kita bahas, maka kita bisa menjawab semua pertanyaan atau pernyataan atau nubuatan Yesus di pasal 24 ini. Kita harus mengerti bahwa kitab Matius ditulis tahun 65. Ya, namun selesai kapan kita tidak tahu. Ini berarti Matius menuliskan nubuatan Yesus bisa jadi sekaligus penggenapannya yang sangat dia pahami. Dia tulis tahun 65. Apakah pasal 1 ayat 1 langsung selesai sampai pasal 24? Enggak, pasti bertahap. Ya, pasti bertahap. Kondisi cara menulisnya begitu. Surat-surat ini kan kumpulan tulisan-tulisan. Ya, kita nggak tahu selesainya kapan. Tetapi yang pasti ya tulisan ini ditulis, tulisan Matius ini ditulis tidak jauh sebelum peristiwa tahun 70. Ya. Kita akan bahas satu persatu ya supaya jelas. Yang pertama, Matius 24 ayat 1 sampai 2. Silahkan, Pak. Saya bacakan Matius 24. Tidak saya tampilkan di layar, mohon untuk teman-teman mempersiapkannya. Saya tunggu. 3, 2, 1. Matius 24 ayat yang pertama dan kedua. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat 1 dan 2 sangat jelas ya. Yang dibahas itu soal batu-batu bangunan. Ya, bangunan bait Allah terbuat dari batu-batu. Itu tidak akan berdiri di atas batu yang lain. Kapan? Jelas tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Ya. Tidak ada cerita yang lain. Ya, Yerusalem 2 kali dihancurkan. Yerusalem 2 kali dihancurkan. Yang pertama oleh Nebukadnezar tahun 586, yang kedua oleh Jenderal Titus tahun 70. Tidak ada yang lain. Hanya 2 ini, ya. Sedangkan konteks Matius 24 ayat 1 sampai 2 itu adalah konteks bait Allah kedua. Konteks bait Allah yang dibangun oleh Nehemia, Esra, dan dikembangkan oleh Herodes. Jadi jelas bait Allah kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70. Jenderal Titus anak Jenderal Vespasianus, ya. Seperti itu. Di kisah minggu lalu sudah saya jelaskan siapa Jenderal Titus, siapa Jenderal Vespasianus. Mereka lah yang meruntuhkan Yerusalem akibat pemberontakan orang-orang Selot. Matius 2 yang kedua sekarang, Matius 24 ayat 3 sampai 5. Matius 24 ayat 3 sampai 5. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah atau kapankah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke. Pertanyaan murid-murid itu jelas ya pada saat duduk di Bukit Zaitun. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Bila mana itu maksudnya apa? Kehancuran bait Allah gitu. Yang kedua, tanda kedatanganmu. Dan yang ketiga, tanda kesudahan dunia. Ada 3 pertanyaan, ya. 3 pertanyaan ini sebetulnya berbeda timeline, tetapi dijelaskan dalam satu kali penjelasan oleh Tuhan Yesus. Makanya orang bingung gitu loh. Makanya orang
campur aduk baca ayat 2 baca pasal 24 ini. Ya, kita bahas dulu yang pertama. Katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi? Bila mana bait Allah itu akan diruntuhkan? Bila mana itu akan terjadi? Kan gitu ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti banyak penyesat. Ya, yang kelima, banyak orang akan datang memakai namaku. Nah, ciri yang pertama dari kehancuran Yerusalem adalah banyaknya penyesat, banyaknya yang pakai nama Mesias. Ya, banyaknya yang ngaku-ngaku Mesias. Ya. Siapakah mereka? Nah, minggu lalu juga sudah saya jelaskan. Pemimpin pemberontakan yang dianggap Mesias oleh Yahudi. Itulah mereka. Menyesatkan masyarakat pada kebinasaan. Ya, Yohanes di Skala, Simon Bargiora, Eleazar bin Simeon, bahkan mungkin saja sampai masanya Simon Barkoba itu terus bermunculan, ya, terus bermunculan yang ngaku-ngaku Mesias itu banyak gitu loh. Jadi Yesus ini lahir pada saat banyak yang ngaku-ngaku Mesias, karena zaman itu kisah tentang lahirnya Mesias itu lagi marak, ya, lagi marak. Jadi pada zaman-zaman kelahiran Yesus dan selanjutnya yang ngaku Mesias itu banyak. Jadi nggak usah heran gitu ya, bahwa orang-orang semua mencari siapa tokoh pembebas. Ya, semua mengaku Mesias versi Yahudi, semua mengaku pembebas keturunan Daud. Ya, satu-satunya yang Mesiasnya berbeda itu Tuhan Yesus. Jadi Yesus tidak dianggap Mesias. Kenapa? Karena berbeda sendiri. Yang lain mengaku tokoh pembebas. Ya, jadi seperti itu. Pemimpin pemberontakan itu menyesatkan masyarakat. Ya, menyesatkan masyarakat. Kalau Yesus enggak. Kalau Yesus ngomong sudah, enggak usah macam-macam. Gitu ya, supaya tidak ada pembinasaan. Gitu ya. Semua suruh bertobat, pola pikirnya baru. Jangan lagi pola pikir dunia menjadi kerajaan dunia gitu loh istilahnya. Nurut aku aja menunggu kerajaan Allah datang, istilahnya begitu. Tapi tidak ada yang menurut, ya binasa semua akhirnya kan. Oke, itu yang nomor 2. Jadi siapakah penyesat-penyesat itu? Siapakah yang memakai namanya? Itu sudah jelas. Ya, ada beberapa tokoh. Oke. Lalu yang ketiga sekarang. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan ayat 6 sampai 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jelas. Akan ada banyak perang sebagai awal penderitaan zaman baru. Kapan? Ya, perang Yerusalem tahun 70. Perang Yudea tahun 135, dan perang-perang lainnya, termasuk bangsa Romawi perang lawan Persia, perang lawan ya musuh-musuhnya saat itu zaman perang, gitu ya. Termasuk Yerusalem sendiri perang, ya. Tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan, itu baru awal penderitaan. Ya, penderitaan ini akan terus berlangsung. Ya, sampai kapan? Sampai kesudahannya. Ya, sampai kesudahannya. Dan permulaan penderitaan ini adalah permulaan menjelang zaman baru. Zaman baru maksudnya apa? Zaman gereja. Ya, zaman gereja tahun 380 Roma menjadi kekristenan. Roma menjadi kekaisaran Kristen. Ya, Kristen menjadi negara agama. Itulah kerajaan 1000 tahun. Ya, itu zaman baru.
Orang Kristen tidak dianiaya sudah. Itu nah, tapi aniaya-aniaya ini menjelang zaman baru gitu ya. Permulaan menjelang zaman baru. Jadi sebelum itu mencapai titik zaman gereja, zaman pemerintahan Roma Kristen, maka itu hal-hal perang ini harus muncul gitu ya. Harus dimulai gitu ya. Seperti itu. Matius 24 ayat 9 sampai 10. Lanjut, silahkan. Matius 24 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Oke. Kamu akan disiksa dan dibenci. Kapan? Ya saat orang Kristen tidak mau ikut perang. Coba kita lihat ayat 2, pasal 24 ayat 16 dan 17-nya. Silakan dibaca Pak Menlu. Matius 24 ayat 16 dan 17. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang diperanginan di atas rumahnya, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Oke. Kamu akan disiksa dan dibenci. Ya. Kapan? Ya saat orang Kristen tidak mau ikut perang. Orang Kristen sama Tuhan disuruh lari kan. Kalau kamu lihat masa itu datang, kamu lari ke gunung, gitu ya. Eusebius, seorang sejarawan gereja dari abad keempat, mencatat bahwa orang-orang Kristen meninggalkan Yerusalem, melarikan diri ke Pela, 32 kilometer sebelah tenggara Danau Galilea, tepat sebelum pengepungan Romawi. Ya, tepat sebelum pengepungan Romawi yang melingkari kota Yerusalem di tahun 70. Jadi sejarah mencatat orang-orang Kristen memang lari. Dia lari meninggalkan Yerusalem tepat sebelum dikepung. Jadi orang-orang Kristen tahu, "Woi, Roma datang. Ini bakal dihancurkan. Ini nubuat Tuhan Yesus terjadi." Waduh. Mereka taat sama Tuhan, mereka lari semua ke Pela. Pela itu dua daerah 32 km tenggara Danau Galilea. Ya, jadi mereka lari gitu ya. Berarti yang di Yerusalem siapa? Ya orang-orang Yahudi, orang-orang Selot itu yang perang habis-habisan. Gitu ya. Jadi orang Kristen benar-benar melarikan diri, tidak ikut perang. Nah, setelah peristiwa ini, karena dianggap orang-orang Kristen lari, mereka dianggap pengkhianat bangsa. Yang katanya malin kundang itu. Ya, tapi siapa mau ngikut-ngikutin orang nggak bener? Iya kan? Tuhan Yesus ngomong suruh lari kok ya ikut lari, kan gitu. Ya, dibenci orang Roma maupun orang Yahudi. Bahkan di zaman Simon Barkoba, bahkan sampai dengan zaman Simon Barkoba, orang Kristen dianiaya atau mau dibunuh untuk mengkhianati Yesus. Ayo ikut perang. Kamu dulu lari, sekarang jangan ikut lari. Kalau kamu ikut lari tak bunuh. Sangkali Tuhanmu Yesus dan ikutlah bergabung bersama kami. Kata Barkoba seperti itu. Kalau nggak menyangkali Yesus dibunuh. Ya, ini aniaya zaman itu. Kalau nggak ikut perang dibunuh. Kalau nggak melepas iman kepada Yesus dibunuh. Ya, demikian Barkoba. Jadi nggak usah lari, nggak usah jauh-jauh ke zaman kapan ya diharuskan melepaskan agamanya. Di zaman itu kekristenan disuruh melepaskan kekristenannya. Beda enggak sama kuda hijau? Sebetulnya enggak beda. Bahkan kuda hijau enggak seperti itu. Ya kuda hijau di masa tertentu ISIS misalnya oke. Tetapi di zaman sekarang tetangga-tetangga kita kan enggak pernah maksa kita melepaskan kekristenan. Ya. Tapi di zaman itu jelas Barkoba ini ya yang memurtadkan orang Kristen banyak. Ya. Itu peristiwa pada saat orang-orang Kristen melarikan diri, menyembunyikan diri, lari ke gunung, taat pada perintah Tuhannya. Ya.
Lalu kita lanjut Matius 24 ayat 15 sampai 22. Matius 24 ayat 15 sampai ke 22. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumahnya, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Oke, jelas ya. Jadi kapan itu terjadi? Ya pada saat penyerangan Yerusalem. Jadi pembinasa keji di situ itu siapa? Ya Jenderal Titus. Sebetulnya tidak ada kata pembinasa keji. Ya, yang ada itu kehancuran besar. Yang ada itu kehancuran besar. Jadi apabila kamu melihat kehancuran yang besar itu terjadi di tempat kudus, ya itu maksudnya. Ya, kata-kata pembinasa keji itu menyesuaikan dengan apa yang tertulis sama Daniel. Gitu ya. Kapan? Nah, kapan? Daniel 9 ayat 27. Ayo kita baca yuk. Daniel 9 ayat yang ke-27, Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan korban ratapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, jadi peristiwa Jenderal Titus itu terulang. Jenderal kisah tentang penghancuran Yerusalem oleh Jenderal Titus itu mengulangi apa yang dilakukan Antiochus IV Epiphanes. Ya, jadi kitab Daniel itu menubuatkan Antiochus IV Epiphanes akan menghentikan korban pagi dan korban petang. Ya, di Yerusalem di Bait Allah itu ada korban pagi dan korban petang. Ya, Antiochus IV Epiphanes itu menghentikan korban pagi dan petang. Ya, nah pada saat Jenderal Titus menggempur Yerusalem tahun 70, kalau Antiochus IV Epiphanes itu kan tahun 168 sebelum Masehi. Ya, nah Jenderal Titus ini kan tahun 70 Masehi. Ini terulang. Jenderal Titus dengan menghancurkan Yerusalem, dengan menghancurkan Bait Allah, maka korban pagi dan petang tidak bisa dilakukan. Korban pagi dan petang itu ritual Yahudi. Jadi orang Yahudi itu tiap pagi dan petang itu memberikan persembahan di mezbah Bait Allah. Ya, setiap hari seperti itu. Ya, jadi dengan hancurnya Bait Allah, tidak ada lagi penyembahan kepada Allah, tidak ada lagi penyembahan pagi dan petang di dalam Bait Allah. Ya, jadi penyembahan terhenti, ritual bait suci terhenti. Ya, ini yang disebut pembinasa keji karena menghentikan penyembahan terhadap Allah. Ya, keadaan ini sama gitu. Keadaan ini sama. Jadi pada saat Bait Allah dihancurkan sudah, maka ritual Yahudi tidak bisa dilakukan lagi. Itu sebabnya salah seorang Farisi, salah seorang rabi yang lolos dari pembantaian Yerusalem, Yohanan bin Sakai, ya, menata ulang agama Yahudi, bagaimana mereka harus menyembah Allah. Karena korban pagi dan petang tidak bisa,
maka rabi-rabi menggunakan apa? Pujian penyembahan sebagai gantinya. Itu. Sebelumnya tidak ada, sebelumnya penyembahan itu berbentuk korban bakaran, gitu ya. Setelah mezbah Tuhan tidak ada, maka diganti pujian penyembahan. Seperti itu, kembali melestarikan tradisi pada saat pembuangan pertama. Ya, belajar firman Tuhan dan mengkatamkan, istilahnya menghafalkan, seperti itu pujian penyembahan. Oke, itu tentang Matius 24 15 sampai 22. Lalu yang keenam, Matius 24 ayat 23 sampai 26. Matius 24 ayat yang ke-23 sampai 26. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Oke, ayat ini ayat krusial, ya, karena yang kita pahami selama ini itu kan si mumun, ya, si kuda hijau. Tetapi sebetulnya secara biblika tidak demikian, ya, bukan berarti si mumun bukan. Nanti akan saya jelaskan setelah ibadah. Kalau kita mau diskusi, ada yang bertanya, ya akan saya jelaskan. Tapi secara biblika ayat ini mengatakan, ya 23 sampai 26 itu jelas. Pada waktu itu jika orang berkata pada kamu, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana, berarti Mesiasnya banyak, bukan cuma satu. Ayat 24 mengatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Berarti banyak. Bukan cuma satu orang. Ya. Nah, sedangkan tapi itu kan di bilik, Pak. Oke, kita kan belajar bilik itu apa? Ya, bilik kata yang dipakai di situ tameion. Tameion yang artinya gudang makanan. Ya. Di Lukas 12 ayat 24 kata yang sama dipakai. Silakan coba dibaca Lukas 12 ayat 24. Lukas 12 ayat yang ke-24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Nah, itu gudang atau lumbung, itu bahasa aslinya tameion. Sama, ya, storehouse. Ya, jadi yang dimaksud bilik itu adalah gudang makanan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemakaian kata tameion itu juga ditulis dalam Matius 6 ayat 6. Silakan, Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, berarti ruangan bilik yang dimaksud adalah private room, inner chamber, kamar pribadi, ya. Jadi pengertian bilik yang dimaksud pasti bilik yang dipahami oleh orang Yahudi saat itu. Bukan bilik yang jauh di padang gurun di sana. Ya. Kalau kalimat lihat dia ada di padang gurun, untuk sesaat nabi palsu ini ada di padang gurun.
lihat ada di bilik. Untuk sesaat dia ada di bilik itu, gitu loh. Bukan bilik di padang gurun, gitu ya. Dan kita harus tahu Mesias palsu itu juga datangnya dari padang gurun, dari luar Yerusalem. Luar Yerusalem padang gurun, gurun Berseba ada dekat situ. Iya kan? Edom itu juga padang gurun. Ya, jadi padang gurun yang dimaksud mana? Ya di sekitar Yerusalem. Ya, jadi itu siapa, Pak? Itu Mesias palsu yang ngaku-ngaku Mesias itu, pemimpin pemberontak itu loh. Loh, Pak, dia kan ada di bilik. Nah, kalau Anda dengerin kisah saya kemarin, saya sudah sampaikan sedetail mungkin bahwa Yerusalem pada saat pengepungan terbagi dari 3 grup penjagaan. Ada yang menjaga di kota, ada yang menjaga di halaman Bait Allah, dan ada yang menjaga di dalam Bait Allah. Nah, di dalam Bait Allah itu ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, ada ruang penyimpanan makanan, ada storehouse. Jadi siapa yang ada di bilik? Ya salah satu pemberontak itu, ya salah satu Mesias palsu yang berjaga-jaga di Bait Allah. Yohanes Giskala itu yang dimaksud. Dia lihat ada di bilik. Ya dialah orangnya, dia berjaga-jaga di Bait Allah. Ya, jadi Mesias palsu siapa yang sembunyi di bilik? Ini pemberontak itu sudah Yohanes Giskala. Ya. Selain itu tidak pernah di Matius 24 tertulis kata antikris loh. Ya, jadi dipilih itu bukan antikris. Mesias palsu atau Mesias palsu. Ya, jadi tidak pernah dikatakan di pasal 24 ada kata antikris atau anti Mesias atau anti yang diurapi, tidak. Ya, antikristos tidak ada kata-kata itu. Apalagi antikristos seperti yang tertulis di 1 Yohanes 2:18 itu antikristosnya tunggal. Tidak, yang tertulis di pasal 24 itu adalah Mesias palsu, jamak. Bukan antikristos, tapi pseudokristoi. Ya, pseudokristos. Pseudo itu palsu, kristoi itu Mesias, banyak Mesias. Ya. Itu bentuknya non nominatif maskulin plural. Jadi banyak, bukan satu orang. Jadi yang ada di bilik itu orang banyak. Ya para pemberontak itu. Ya, yang ada di Bait Allah itu orang banyak. Yang ngaku Mesias orang banyak. Pseudokristoi, Mesias palsu, bukan antikris. Ya, pseudokristoi itu dia percaya sama yang diurapi dan dia mengakui dialah yang diurapi. Makanya disebut palsu, bukan anti loh. Kalau anti itu menentang. Orang Yahudi tidak menentang Kristus, tidak menentang yang diurapi, tapi ngaku bahwa dialah Kristus gitu loh. Jadi palsu gitu. Ya, harus dipahami seperti itu. Selain itu jelas antara antikristos dan pseudokristos. Ya, penentang yang diurapi dan yang diurapi tapi palsu itu berbeda, maknanya beda. Ya. Di Matius 24 tidak ada kata antikristus. Ya, di 1 Yohanes 2 itu ada antikristus. Nah, itu lain lagi. Ya, jadi seperti itu. Orang Yahudi tidak menentang Mesias, tetapi pura-pura jadi Mesias palsu. Sedangkan penentang Mesias yang di 1 Yohanes itu adalah orang-orang yang menentang Bapa dan Anak serta menyangkal Yesus dari Allah. Itu definisinya menurut Yohanes. Jadi tidak boleh ngisi antikris enaknya. Ya. Jadi yang di Matius 24 bukan antikris, tapi Mesias palsu, Kristus palsu. Nah itu. Jadi jelas ya yang dipahami Matius 24 ini ya, 23-26. Lalu lanjut kitab Matius 24 ayat 29 sampai 31. Matius 24 ayat yang ke-29 yang sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap.
Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Oke, jadi setelah itu tampak tanda anak manusia di langit. Ya, banyak orang yang berpikir ayat ini kedatangan anak manusia. Bukan. Kita harus perhatikan tampak tanda semeion, tanda anak manusia. Ya, dikatakan segera, tidak lama. Ya, tidak lama sesudah siksaan. Jadi setelah huru-hara tahun 70, tidak lama setelah itu tampak tanda anak manusia di langit. Bukan anak manusianya loh. Tampak tanda anak manusia. Bukan anak manusia yang datang setelah huru-hara itu. Ya, setelah penghukuman Yerusalem, bukan anak manusia yang datang, tetapi yang datang adalah tandanya, anak manusia, tandanya. Nah, apa itu? Kalimat penting, ya kalimat kuncinya adalah ini terjadi saat angkatan ini belum berlalu. Pasal 24 ayat 34. Ya, pasal 24 ayat 34. Ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Jadi semua huru-hara ini harus terjadi, ya toh? Dan angkatan ini tidak akan berlalu. Jadi peristiwa huru-hara ini terjadi, angkatan mereka saat itu belum berlalu, belum mati semua, tampak tanda anak manusia. Apa itu Pak tanda anak manusia? Lah perhatikan ya. Tepatnya tahun 101 sebelum Yohanes meninggal. Ya. 31 tahun setelah peristiwa tersebut. Jadi belum satu angkatan, ya, belum genap satu angkatan. Yohanes telah menuliskan penglihatannya dalam kitab Wahyu. Itulah tanda anak manusia. Jadi tanda anak manusia itu, jadi setelah huru-hara itu, setelah penghancuran Yerusalem, muncul tanda anak manusia. Apa itu? Wahyu yang diterima Yohanes. Makanya angkatan itu belum selesai, gitu ya. Murid-murid yang lain mungkin sudah mati, tetapi Yohanes, rasul tertua, yang matinya tahun 101, dialah yang menerima tanda itu. Ya, jadi angkatan ini tidak akan berlalu sebelum tanda anak manusia itu datang. Itu yang dimaksud sebelum Yohanes melihat wahyu itu. Apa Yohanes sudah mati sekarang? Sudah mati. Gitu ya. Tetapi Tuhan katakan sebelum Yohanes mati, kamu akan melihat tanda itu. Ya, murid-murid yang lain sudah ada semua kan? Tahun 100 itu sudah ada semua. Petrus sudah ada, Paulus sudah ada. Yang tertinggal cuman Yohanes. Dialah yang menerima tanda anak manusia. Kita baca yuk, Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, itulah tanda anak manusia. Ya. Jadi kalau pasal 24 ayat 29 sampai 31 dikatakan tampak tanda anak manusia, itu bukan anak manusia yang hadir, bukan Yesus datang kedua kalinya. Ya. Itu tandanya yang hadir. Karena tidak mungkin pasal 24 ayat 29 sampai 31 bertentangan dengan pasal 24 ayat 37 sampai 44. Dikatakan di pasal 24 37 sampai 44, Anda baca sendiri nanti di rumah ya. Kedatangan anak manusia itu kapan? Tidak ada yang tahu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Loh, hari mana Tuhanmu datang nggak tahu, kok ada tanda?
kok ada anak manusia di langit, itu kan sekedar tandanya. Gitu ya. Jadi setelah peristiwa hancurnya Yerusalem, Tuhan mengatakan ada tanda-tanda kedatangan anak manusia, hanya tanda-tanda. Ya, di tanda-tanda itulah yang dijelaskan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Kapan? Tidak ada yang tahu. Ya, cuman ada tanda-tanda. Ya, jadi kita harus tahu bahwa Matius 24 ini bicara tentang akhir zaman Yerusalem dan pesan akan ada tanda-tanda. Lalu, ya ini kan Matius pasal 24 ditulis tahun 65 untuk kejadian tahun 70. Ya toh? Yesus ngomong ada tanda-tanda yang akan hadir setelah huru hara itu. Tanda-tanda ini muncul tahun 90. Yohanes yang tahun 99 lah anggap aja, ya pada saat dia di Patmos. Nah, jadi Matius 24 itu apa ya, backgroundnya tahun 70 penghancuran Yerusalem. Tanda-tandanya ada di Wahyu Yohanes. Ya, dengan latar belakang apa? Abad pertama, latar belakang tahun 100. Di situ Wahyu itu mengatakan nubuatan lagi. Jadi nubuatan satu digenapi dulu, baru ada nubuatan lagi, gitu loh. Nah, nubuatan baru ini yang di Wahyu ini yang dibedah di kitab Wahyu, di pelajaran eskatologi yang kita pahami. Jadi sebetulnya tidak bertentangan, gitu ya. Kalau ada kata kalimat yang dicomot, dipaskan, itu tidak usah dikhawatirkan, ya, karena itu bisa saja terjadi. Nanti saya jelaskan. Tetapi yang pasti seperti itu. Ya, yang pasti seperti itu. Tanda anak manusia, ya, dikatakan segera, tidak lama, tampak tanda anak manusia. Itu 30 tahun. Jadi setelah peristiwa penghancuran itu 30 tahun lagi, itu yang disebut segera. Ya, segera tanda anak manusia hadir melalui penglihatan Yohanes di Pulau Patmos tentang wahyu. Ya, tentang wahyu, tentang nubuatan. Kapan? Berakhirnya dunia ini, gitu ya. Lihat ya, gitu ya. Jadi nubuatan Daniel itu range terjadinya antara Epiphanes, ya, Antiochus Epiphanes tahun 168 sampai dengan lahirnya Mesias. Ya, ini sekitar jadi range-nya sekitar 200-300 tahun. Lalu nubuatan Yesus tentang akhirnya Yerusalem, ya, itu sekitar 40 tahun range-nya. Ya, 40 tahun sampai dengan 70 tahun sampai lahirnya Yohanes. Sampai Wahyu diberikan pada Yohanes. Nah, dari Yohanes gitu ya, muncul lagi Wahyu kan. Nah, itu kapan? Ya range-nya zaman Yohanes, zaman abad pertama itu sampai kapan kedatangan kedua. Jadi Tuhan itu apa ya? Tuhan itu tertib. Tuhan itu menyampaikan nubuatan itu tertib, tidak pencolotan. Istilahnya seperti itu. Tidak mungkin Tuhan ngomong wahyu untuk Yohanes disampaikan pada saat Bait Allah belum hancur. Itu juga tidak mungkin. Karena ini harus hancur dulu. Supaya orang Kristen ngerti, Yerusalemmu bukan Yerusalem di Israel, Yerusalemmu Yerusalem baru. Bayangkan kalau Yerusalem belum dihancurkan, orang Kristen akan berpikir, akan mengira-ngira terus bahwa Yerusalemnya adalah Yerusalem yang sekarang itu. Maka itu harus hancur dulu, supaya kamu tahu, nantikanlah Yerusalem baru, di langit dan bumi yang baru, bukan yang ini. Jadi teologi harus lengkap dulu, pemahaman harus utuh dulu, baru orang bisa mengerti yang dimaksud. Ya, seperti itu. Kisah akhir zaman Yerusalem, ya, kisah akhir zaman Yerusalem tercampur dengan keterangan akan kedatangan Tuhan atau akhir zaman dunia. Ini yang membuat kabur penjelasan pasal 24. Ya. Tetapi kedua model penghakiman ini, ya akhir zaman Yerusalem maupun akhir zaman kita, mengandung kesatuan teologis. Dan sebagian ucapan Yesus bisa diaplikasikan keduanya.
Pasal 24, Matius pasal 24 itu tentang kehancuran Yerusalem. Tetapi ada bercak pesan Tuhan tentang kedatangannya. Ya, tentang kedatangannya ada. Contohnya ini ya, nanti ini akan dibahas minggu depan. Contohnya tentang kedatangannya. Matius 24 ayat 11 sampai 14. Dikatakan Injil kerajaan harus diberitakan kepada segala bangsa, baru segalanya berakhir. Nah, ini sebetulnya bukan Yerusalem kan? Ini karena saat Yerusalem hancur, kerajaan Allah kan belum diberitakan. Jadi hancurnya dunia nanti setelah Injil diberitakan pada seluruh dunia. Nah, itu bukan tentang Yerusalem. Ya, Matius 24 ayat 27 sampai 28. Ya, kedatangan anak manusia seperti kilat. Itu kapan? Ya nanti. Karena pada zaman Yerusalem dihancurkan, anak manusia tidak datang seperti kilat. Hanya tandanya yang akan diberikan. Gitu ya. Pasal 24 ayat 37 sampai 44. Kedatangan anak manusia kapan? Tidak ada yang tahu. Sebab itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu kapan Tuhanmu datang. Ya. Jadi jelas, kedatangan anak manusia tidak tahu. Kedatangan Tuhan kembali yang kedua itu tidak ada yang tahu. Ya. Jadi peristiwa akhir zaman akhir zamannya Yerusalem itu akan berlanjut dengan apa? Injil diberitakan. Itulah yang namanya kerajaan 1000 tahun. Injil berkuasa atas dunia ini. Gitu ya. Lalu berlanjut lagi, gitu ya. Dengan kedatangan anak manusia yang tidak tahu kapan. Masa itu seperti masa Nabi Nuh. Nah, itu minggu depan akan saya jelaskan. Jadi kita harus tahu akhir zaman pada Matius 23, 24 dan pesan-pesannya adalah akhir zaman Yerusalem. Bukan akhir zaman kita. Meskipun kita bisa menarik hikmatnya untuk berjaga-jaga. Sebab apa yang terjadi tidak akan jauh berbeda. Israel adalah gambaran gereja. Ya. Gereja adalah saksi Allah yang benar. Sehingga penghukuman akan terjadi jika gereja sebagai Israel rohani berlaku munafik seperti orang-orang Farisi itu. Ya, jadi ini harus diingat. Saat gereja sudah mulai serong dianggap hal biasa, gitu ya, penyesatan dianggap hal biasa, gitu ya. Hal ini seperti yang terjadi tahun 70, seperti terjadi zaman Yesus. Orang munafik tetap dipercaya, sedangkan Yesus yang khotbah dengan kesucian tidak dipercaya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya hanya Israel yang tersisa, yang selamat. Sama, kelak pun akan begitu kan? Tidak adanya pertobatan di zaman Nuh mendatangkan penghukuman atas bumi. Hanya 8 orang yang selamat. Tidak adanya pertobatan di zaman Yesus mendatangkan penghukuman atas Yerusalem. Hanya sedikit yang selamat, yaitu yang lari dari Yerusalem. Di zaman kita, api akan menjadi penghukuman atas bumi. 2 Petrus 3 ayat 10. Hanya yang suci dan saleh yang selamat. Kita baca yuk, 2 Petrus 3 ayat 10. Dua Petrus 3 ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, ini akhir zaman kita. Karena seluruh bumi akan lenyap. Ya, hari Tuhan, hari datangnya anak manusia, dikatakan apa? Tiba-tiba seperti pencuri. Gitu ya. Seperti pencuri. Jadi yang disampaikan di sini adalah kehancuran atau akhir zamannya Yerusalem. Akhir zaman kita kapan? Seperti pencuri juga. Tidak ada orang tahu, gitu ya. Tetapi, gitu ya, orang yang percaya pada Tuhan harus bijaksana. Seperti 5 gadis pintar dan jangan jadi 5 gadis bodoh. Ini kan contoh yang akan datang. Ya, itu sebabnya 5 gadis pintar ini
harus selalu menyalakan harus selalu siap minyak. Apa minyak? Ya nanti minggu-minggu depan akan saya khotbahkan, akan saya sampaikan. Jadi orang yang belajar, orang yang sungguh-sungguh mengerti perkiraannya Tuhan datang, tetapi tidak bisa memastikan. Ya, dia bisa melihat tanda-tanda zaman. Oh, rasanya nggak lama. Tetapi tidak lamanya ini harus tahu ya, tidak lama tadi dikatakan 30 tahun. Tidak lama tadi dikatakan berapa ribu tahun itu sudah. Ya, tetapi setidaknya orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana, dia mempersiapkan diri. Terserah datangnya kapan. Kalau dia siap, ya, Tuhan datang kapan aja terserah. Dia siap sudah, minyaknya masih ada. Gitu. Ya, jadi Matius pasal 24 seperti ini. Jadi beda ya. Akhir zaman Yerusalem, Matius pasal 24 dihancurkan oleh Jenderal Titus. Akhir zaman kita dihancurkan oleh api. Ya. Tidak ada jenderal, api yang membakar. Ya, di situ. Saya rasa apa yang saya sampaikan cukup. Ya. Nanti setelah penyampaian firman ini, doa penutup, dan setelah doa penutup kita akan tanya jawab. Saya tahu pasti banyak yang akan bertanya-tanya, ya, apalagi dengan korelasi akhir zaman kitab Wahyu, ya, kita akan bedah, ya, supaya kita mengerti. Oke, saya tutup sampai di sini.